Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua tentang pembahasan komunikasi bisnis dari fase F yang ada di kurikulum Merdeka. Baiklah, kita mulai arti pembahasan dari komunikasi selanjutnya. Untuk memperdalam materi tentang komunikasi bisnis, kita akan mulai tentang apa itu arti dari komunikasi bisnis. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan terus memperdalam tentang komunikasi bisnis ini sampai kalian bisa mengimplementasikannya nanti dalam dunia kerja. Baiklah, kita mulai bahas ya, apa itu arti dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam dunia bisnis. Salah satunya itu adalah produsen, supplier, pengecer, ataupun konsumen. Mereka adalah bagian-bagian yang melakukan proses komunikasi dalam dunia bisnis. Mungkin kalian baru mengenal ya, proses komunikasi bisnis itu seperti apa. Kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit untuk kalian pahami apa itu komunikasi bisnis. Siapa sih itu produsen? Produsen adalah orang yang menghasilkan produk atau barang. Kemudian, siapa itu pengecer? Pengecer atau konsumen itu adalah pengguna dari produk yang kita hasilkan atau perusahaan yang kita hasilkan. Di dalam komunikasi bisnis tentu akan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang unsur-unsur dari komunikasi. Kenapa kita harus memahami unsur komunikasi? Ya tetap, tujuannya adalah untuk tercipta komunikasi yang baik antar semua pihak. Baiklah, kita mulai dengan unsur yang pertama. Itu adalah sumber atau kita sebut dengan komunikator atau sender. Siapa sih komunikator atau sender ini? Sumber atau komunikator sender ini adalah orang yang menyampaikan informasi, di mana informasi ini disampaikan kepada pihak-pihak yang ditujunya yang memiliki kepentingan tertentu. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan penerima pesan atau komunikan atau disebut juga dengan audiens. Nah, di sini fungsi dari audiens ini adalah sebagai penerima informasi. Yang ketiga, itu di dalam unsur komunikasi ada yang disebut dengan pesan atau message. Apa sih pesan? Pesan itu adalah informasi yang ingin disampaikan dari komunikator kepada komunikan, baik itu berupa ajakan, berita, atau apapun yang memiliki tujuan bersama yang isinya untuk memberikan sebuah perintah, ajakan, atau saran, tergantung dari tujuan informasi yang ingin disampaikan. Nah, yang keempat, dalam unsur komunikasi itu ada yang disebut dengan media atau channel. Apa sih fungsi media ini di dalam komunikasi? Nah, fungsi dari media ini adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi apabila komunikasi tidak dapat dijalankan atau dilakukan secara tidak langsung, maka kita bisa menggunakan media atau alat tersebut dalam proses komunikasi. Nah, di sini kita harus mengenal beberapa media yang dapat kita gunakan dalam proses komunikasi. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan media akoptika. Apa itu sih media akoptika? Media akoptika itu adalah media yang digunakan dalam proses komunikasi, bisa melalui indera penglihatan atau indera pendengaran. Realnya seperti ini. Ketika upacara bendera hari Senin nih di sekolah. Nah, itu kan ada perintah hormat gerak. Nah, kita langsung menghormat melalui indera pendengaran tanpa mengucapkan. Kita mendengar perintah itu secara otomatis melakukan hal tersebut. Dan penglihatannya ada bendera yang kita hormati. Itu adalah contoh dari media akoptika. Jadi, melalui indera pendengaran dan indera penglihatan yang dapat digunakan dalam proses komunikasi. Yang kedua, itu adalah media elektronika. Media elektronika adalah bagian dari proses komunikasi yang dapat kita gunakan apabila tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Contohnya menggunakan telepon, seluler, dan internet. Itu adalah bagian dari media elektronika. Media yang ketiga yang dapat kita gunakan adalah media grafik. Media grafik atau grafika ini adalah media komunikasi yang bisa kita gunakan berupa lambang-lambang atau gambar. Tapi lambang tersebut sebelumnya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas.
Contohnya, kita naik kendaraan nih di jalan raya. Ada di stopan itu tanda merah. Secara otomatis melihat gambar tersebut orang akan berhenti atau kendaraan akan berhenti. Kemudian lewat bacaan juga bisa koran atau majalah. Itu adalah bagian media-media yang bisa kita gunakan dalam proses komunikasi apabila komunikasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, unsur yang keempat dari komunikasi itu adanya feedback atau respon. Kenapa ada feedback? Ya tentu karena komunikasi itu dilakukan oleh dua pihak. Ada komunikator, komunikan, kemudian tentu ada message tadi yang harus disampaikan. Dari tujuan komunikasi itu, dari proses komunikasi itu ada yang namanya feedback. Nah, feedback ini tujuannya adalah untuk mengetahui respon seperti apa sih yang diperoleh saat komunikasi berjalan dari pemberi dan penerima informasi.